Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Ini ada informasi penting. Sebelumnya follow akun TikTok dan channel YouTube saya. Beberapa analisa dari tahun 2025 sampai 2030 akan ada sistem yang menghilangkan kelas menengah. Diperkirakan hanya akan ada kelas bawah dan kelas atas. Untuk awal 2025 indikasi ada tanda-tanda menuju krisis ekonomi dan puncaknya di krisis global besar-besaran tahun 2030. Ini karena memang karena beberapa kemajuan teknologi sehingga mengurangi tenaga kerja. Ada sistem-sistem yang mengurangi tenaga kerja. Sekarang kita melihat banyak berita, banyak PHK di perusahaan-perusahaan. Untuk itu kita harus mengantisipasi sejak awal. Salah satunya antisipasi kita memulai ketersediaan bahan makanan mandiri. Misalkan jangan sampai beli, kalau bisa kita menanam, yaitu swasembada pangan atau membuat bisnis usaha di bidang pangan, kemandirian, mungkin bisa juga di bidang pertanian, agrowisata, dan juga di bidang kuliner. Untuk itu kita harus memperbaiki satu mindset atau pola pikir sadar kaya. Nomor 2, skill set atau keterampilan keahlian untuk menuju ke kekayaan yang jangka panjang. Untuk ketiga, kita harus memiliki toolset atau fasilitas perlengkapan untuk menuju ke kekayaan yang sustain, kekayaan yang bisa bertahan di masa-masa krisis. Untuk itu kita menyikapinya dengan menuju ke agri-food business, yaitu bisnis agrowisata dan kuliner, atau bisa merintis sejak awal. Kita semoga di kedepannya sama-sama kerjasama dalam membangun di bidang agrowisata dan kuliner. Kalau bidang agrowisata kita menggabungkan antara pertanian, perikanan, peternakan. Insya Allah ke depan saya akan memberi contoh-contoh sederhana bagaimana usaha agrowisata dan digabung dengan usaha kuliner. Jadi kita bisa membuat usaha di bidang kuliner, termasuk jualan makanan dan yang lain-lain. Sekali lagi jangan lupa follow akun TikTok saya dan channel YouTube saya. Semoga ke depan kita bisa membangun bahtera kebarokahan di Indonesia ini, khususnya di Nusantara, di beberapa daerah-daerah, di kampung-kampung, di desa. Kita galakkan pertanian mandiri. Dari saya, apabila mana ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi dengan Indonesia di tahun 2035 nih? Cina akan menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Pertama, industri metal. Metal Itu aluminium, gitu ya. nikel, Ya. baja. Ini ngomong industri. Ya. Industri itu pabrik. Industri itu akan dikuasai. IT juga. Kedua, tekstil akan dikuasai Cina. Oke. Dan bisnis apa yang bisa bertahan untuk seterusnya menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia?
Pertama, pertanian, perkebunan. Jadi kalau saudara bisnis pertanian perkebunan bisa menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia. Oke. Contohnya kopra, kelapa. Setelah itu kopi. Kedua, perikanan, peternakan. Kayak pembibitan ikan atau mengelola lobster, laut, hasil laut. Ketiga, distribusi dan logistik. Ini yang akan bertahan. Dan yang keempat adalah tanah dan properti. Karena ada pembatasan hak kepemilikan asing. Hanya 4 ini yang akan bertahan waktu Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. One thing, the most important thing di dalam bisnis, orang yang tepat. Punya ambisi, punya karakter, punya kompetensi. Kalau kita ada orang yang tepat, jenis bisnis kita yang salah pun bisa pindah, Jadi bagus. bisa ganti. Jadi orang tepat itu adalah key of everything. Ya sebetulnya betul, masih ada satu lagi di atas orang, yaitu namanya timing. Jadi kalau timingnya telat atau belum, ya tamat riwayat. Yang ketiga baru ide bisnisnya. Nah, banyak orang ide bisnis itu tidak punya perbedaan dibanding orang lain. Ide itu harus punya perbedaan dramatis. Lebih apa dibanding orang lain? Kalau Anda paham ilmu ini, Anda lebih banyak suksesnya di dalam bisnis itu ya. Berikutnya yang keempat, bisnis model. Bisnis model itu selalu when you make money. Uang itu adalah alat tukar, nilai tambah yang kita berikan kepada orang lain. Manfaat yang kita tukarkan kepada orang lain. Kalau manfaatnya bisa banyak, mendadak uang bisa ngikutin dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya baru permodalan. Sebenarnya kita tahu 95% bisnis bangkrut di Indonesia gara-gara nggak punya 5 tadi itu Pak, yang komponen yang dibilang ya.